Harusnya KAI. Spray. Iya, harusnya spray ya. Itu spray gitu kan. Spray kayak semprot ya. Ada lagi? Telepon. Oke, harusnya telepon. Ya, itu telepon. Kemudian ada lagi, silakan. Masih ini tuh banyak banget ya. Meskipun ada yang nggak jelasnya juga sih di sini tulisannya. Ada SPD motor, iya, harusnya sepeda motor ya. Sepeda motor. Ada lagi? Kaos. Iya. Kaos itu kaos ya sebenarnya yang betul. Padepokan. Harusnya padepokan. Ya, coba cari lagi. Mana ya? Oke. Nah, di sini juga, terima kasih ya sudah menjawab. Di sini juga ada satu istilah yang panjang banget ditulisnya ya. Kalian bisa, coba saya tanya, kalian bisa nggak mempersingkat istilah nikah ulang bagi suami yang sudah mengatakan sama istrinya, kamu aku cerai? Itu apa? Nikah ulang bagi suami yang sudah mengatakan sama istrinya, kamu aku cerai. Nah, itu istilahnya apa? Tahu nggak? Coba ditulis di kolom chat. Nikah ulang bagi suami yang sudah mengatakan sama istrinya, kamu aku cerai. Apa? Bukan, bukan duda. Rewedding. Bagus. Bener sih, rewedding. Tapi ada istilahnya ya ini rujuk ya. Atau rewedding mah itu mah kan bahasa Inggris. Betul, betul, tapi betul ya rewedding emang sebenarnya. Tapi istilah khususnya adalah rujuk. Oke. Ya, ini bisnis yang palu gada banget ya. Sebenarnya kalau di apa namanya kalau di kehidupan nyata gitu, kita tuh kan dulu zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang masih ada. Kita tuh kan punya kartu nama ya. Nah, kartu nama itu kan eh, kadang ada fotonya gitu kan, dan fungsi kartu nama itu sebenarnya memang mengajak orang untuk bisnis ya, kerjasama lah gitu. Nah, ini si Kiai Muhammad Sugiarto ini kartu namanya gede gitu ya, terpampang nyata di pinggir jalan. Terus dia itu tawaran bisnisnya banyak banget gitu. Bisa jadi dua, bisa jadi juga kalau sekarang mah ya ini tuh dia bukan eh palu gada ya, bisa jadi dia affiliate. Bisa jadi dia tuh affiliate sebenarnya, dia nggak punya bisnis sebenarnya. Tetangganya aja nitip gitu. Tapi pakai nama dia, pakai nama yayasannya gitu ya. Jadilah affiliate di zaman ini. Kalau di zaman dulu, kalau di zaman ini kayak affiliate. Tapi banyak jasanya ya, dari les-lesan sampai nikah-nikahan ada. Oke, kita lanjut ya ke materinya. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan hubungan lambang-lambang tersebut gitu.
Lambang bunyi ujaran itu sebenarnya huruf ya. Gimana cara nulis huruf-huruf yang kita pakai untuk mengganti ucapan dan pemikiran kita gitu. Apakah dipisahkan atau digabungkan dalam sebuah bahasa ya. Konteksnya ini dalam sebuah bahasa. Secara teknis ejaan itu ada penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Jadi ejaan itu harus ada pada semua bahasa. Setiap bahasa atau setiap negara, setiap komunitas, setiap suku bangsa, apabila dia ingin bergaul dengan bangsa lain, apabila dia ingin eksis, ya, sebuah bangsa ini, suku bangsa ini harus punya ejaan gitu, agar orang di luar bangsanya bisa belajar ke dia bagaimana cara penggunaan bahasa mereka gitu. Dan mayoritas ya kalau kita lihat bangsa maju gitu ya, negara maju gitu, pada umumnya adalah bangsa negara yang memiliki ejaan atau aturan kebahasaan yang lengkap gitu. Inggris ya, tidak diragukan lagi. Berbagai perangkat kebahasaannya itu lengkap dan bisa dipelajari oleh berbagai negara. Jadi oleh orang dari berbagai negara. Bahkan di berbagai negara sekarang juga sudah ada bahasa Inggris untuk orang yang nggak pernah sama sekali pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ada prodi ya, program studi, namanya itu bahasa Inggris untuk ya orang yang belum pernah ngedenger bahasa Inggris kayak gimana gitu. Itu udah ada program studinya tersendiri ya, magister. Kemudian eh Mandarin ya. Mandarin itu bahasa yang perbedaan katanya aja tuh kadang bisa ditentukan oleh notasi, ya, intonasi gitu ya, sedetail itu. Oleh sebab itu ya peradabannya juga berkembang pesat gitu ya. Lalu ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang pronominanya itu lengkap banget. Pronomina itu kata ganti ini ya, kata ganti orang. Bahkan di benda juga ya, ada yang huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum yang kayak gitu dalam bahasa Arab lengkap sekali. Oleh sebab itu bahasa Arab menjadi bahasa yang menjadi pengantar di sebuah agama gitu, karena aturannya aturannya detail banget dari sisi kebahasaan. Jadi untuk aturan sebuah agama cocok ya bahasa tersebut gitu. Jadi nggak akan ada yang kalau diistilahkan itu ya, nggak akan ada pasal karet dalam aturan aturan agama yang berbahasa Arab gitu, karena nggak ada yang multi tafsir aturannya ya. Ini yang berkaitan dengan aturan karena pronominanya jelas, bahkan penetapan apa namanya tunggal jamaknya juga jelas gitu. Ya oleh sebab itu bahasa Arab representatif untuk dijadikan bahasa aturan agama. Nah, eh, kita gitu ya, orang Indonesia sama nih punya aturan kebahasaan yang namanya ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Bahkan kalian pun sekelas, kalau kalian sekelas itu memutuskan untuk punya bahasa rahasia, pokoknya bahasa rahasia ini hanya dipahami oleh mahasiswa sekelas kalian aja gitu ya. Jadi
Pokoknya mah ketika masuk ke dalam kelas kalian tuh udah punya bahasa sendiri aja, kode-kode sendiri, kata-kata sendiri aja gitu. Bisa aja, ya. Bahkan kamu bisa membuat orang lain belajar ke komunitas kamu, asalkan tadi bikin ejaan, bikin kamus, ya, kamus kelas 05 misalnya. Terus bikin grammar, itu juga penting, ya. Karena bahasa nggak akan bisa dipelajari kalau nggak ada grammarnya. Pokoknya semakin lengkap perangkat kebahasaan sebuah bahasa gitu ya, sebuah alat komunikasi, sebuah komunitas, dia akan mudah dipelajari ya, dan bisa jadi menguasai dunia gitu. Seperti itu. Kalau di Indonesia ya, eh zaman-zaman tahun berapa ya? Ketika saya kuliah kayaknya. Itu tuh mulai ada bahasa gaul ya. Bahasa gaulnya tuh bahasa gaul yang beredar di kalangan artis. Terus eh yang menguasainya tuh kayak ini kan artis di kalangan artis nih. Yang menguasainya teh merembet ke makeup artis, terus wardrobe ya, yang nyiapin pakaian gitu. Pokoknya di kalangan mereka. Akhirnya memang dulu tuh ya pencetusnya tuh namanya kalau nggak salah Becky Tumewu, kalau nggak salah. Akhirnya memang dia bikin kamus sendiri, kata-kata kata-kata yang beredar di kalangan mereka gitu ya. Dan jadi salah satu secara sosiologis, sosiolinguistik namanya, itu menjadi bahasa baru ya di kalangan masyarakat perkotaan gitu. Dan akhirnya ahli bahasa membuatkan ya orang lain, si orang-orang yang punya bahasa itu bikin kamusnya, ahli bahasa ngumpulin kata-katanya dan membuat teorinya. Sebenarnya pembentukan kata dalam bahasa gaul tersebut gimana sih caranya dan bagaimana untuk bikin kata-kata baru dari kata-kata bahasa Indonesia agar bisa masuk ke kamus atau relevan dengan kamus yang ada di bahasa tersebut gitu. Itu ada teorinya kayak gitu ya. Nah, dari sisi sejarah ya, bahasa Indonesia ini bukan tiba-tiba muncul gitu. Ejaannya juga bukan tiba-tiba muncul. Jadi ejaan pertama orang Indonesia adalah ejaan Van of Fusion tahun 1901. Tapi disusun oleh orang Belanda yang memang sangat peduli dengan bahasa Indonesia. Saat itu juga belum ada bahasa Indonesia ya, Indonesia belum merdeka saat itu. Tapi Van of Fusion ini orang Belanda, dia membuat ejaan yang digunakan oleh orang yang ada di Hindia Belanda waktu itu. Jadi kayak bahasanya udah ada, tapi negaranya belum merdeka gitu. Dan pada awalnya saya berpikir, oh kayaknya ini politik etis gitu ya, cara Belanda untuk mengekang Indonesia atau mengekang rakyat Indonesia dari sisi kebahasaan mereka, dibikinin ejaan gitu. Tapi ternyata setelah saya baca ulang, Van Ocean ini memang seorang tokoh yang peduli dengan orang Indonesia gitu, dengan pribumi lah gitu. Nah, setelah merdeka ya, Indonesia merdeka, ternyata ejaan Republik muncul 2 tahun setelahnya. Berarti sebetulnya bahasa itu signifikan bagi sebuah negara gitu. Oleh sebab itu juga bahasa Indonesia dia menjadi mata kuliah, mata pelajaran, dan bahasa yang wajib digunakan secara nasional gitu ya, dalam forum-forum resmi gitu. Bahkan sebetulnya dari sisi peraturan gitu ya,
kan kalau di Indonesia mengadakan seminar internasional, pasti tendensinya adalah menggunakan bahasa Inggris gitu. Sebetulnya kalau di undang-undang kebahasaan gitu, kalau dilaksanakannya di Indonesia ya pakai aja bahasa Indonesia gitu kan. Hanya memang Indonesia itu kan negara postkolonial ya. Kamu mungkin paham. Negara postkolonial itu adalah negara yang pernah dijajah. Dan negara postkolonial pada umumnya menganggap bahwa bahasa negara penjajahnya ya atau wilayah penjajahnya menjadi bahasa yang dianggap jauh lebih superior daripada bahasa asli mereka gitu kayak eh kalau buat orang Indonesia mungkin bahasa Inggris jauh lebih superior daripada bahasa Indonesia. Terus bahasa daerah lebih inferior daripada bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bahasa Indonesia lebih superior daripada bahasa daerah kayak gitu-gitu. Di negara postkolonial itu mungkin hal itu terjadi ya. Jadi kita perlu membiasakan untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan agar budaya postkolonial itu enggak selamanya terjadi di negara ini. Seperti itu. Kemudian di tahun 1947 kan ada ejaan Suwandi nih. Ejaan Suwandi ini penandanya adalah untuk beberapa vokal ada oe-nya ya, oe, Suwandi, Soeharto, Soekarno, biasanya gitu. Kemudian untuk kata ulang biasanya pakai angka 2 ya. Itu common pada zaman itu karena pakai mesin tik. Jadi agar tidak terlalu capek gitu ngetiknya misalnya pertanggungjawaban misalkan itu panjang banget gitu. Jadi pertanggungjawaban 2 aja gitu. Kemudian ejaan Suwandi ini juga ada beberapa konsonan yang pakai 2 huruf ya. Kayak kunci, koen TJI gitu. Ya, ada beberapa. Karena memang tampaknya masih terpengaruh bahasa Belanda. Kemudian eh, ketika nama yang berasal dari ejaan Suwandi ditulis di zaman ini, tetap saja karena itu kan nama, tetap saja harus disesuaikan dengan ejaan pada saat nama itu muncul gitu. Kayak Soekarno, Soeharto. Ya, kalau itu udah nama yang masuk ke ijazah misalnya ya, yang udah masuk ke pokoknya mah orang tua zaman dulu ya misalnya buyut kalian gitu kan. Yang udah masuk ke sertifikat rumah gitu nggak bisa disesuaikan sama ejaan sekarang. Ya, karena itu nama. Nama itu tidak boleh berubah. Ya, begitu. Kemudian tahun 1972 kepemimpinan Soekarno berakhir, yang memimpin adalah Soeharto, ternyata ejaan berubah juga gitu ya. Tahun 1972 dan mengganti nama menjadi ejaan yang disempurnakan. Soeharto memimpin sangat lama, akhirnya EYD bertahun-tahun digunakan dan baru berubah pada tahun 2016. Namanya menjadi ejaan bahasa Indonesia. Nah, setelah pandemi ternyata tiba-tiba berubah lagi gitu ya. Jadi EYD ya. Dan sampai sekarang ya jadi EYD. Mungkin jadi EYD laginya itu penyebabnya adalah orang-orang Indonesia lebih familiar dengan EYD ketimbang Puebi gitu. Jadilah kembali ke EYD. Nah, ada apa saja? Di EYD itu ada penulisan huruf kapital miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Untuk penulisan huruf tebal ya,
ternyata ini hanya berkaitan dengan penulisan karya ilmiah yang pakai komputer tentu saja ya. Jadi adanya tuh berkaitan sama makalah gitu-gitu. Untuk penulisan huruf tebal ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan, tidak akan semua tampaknya ya saya jelaskan satu persatu karena tampaknya kalian sudah dapat di semester di pertemuan kemarin. Tapi ini adalah aturan-aturan yang berpengaruh terhadap penulisan karya ilmiah kalian gitu biasanya ya. Contohnya adalah pangkat, gelar, jabatan bila diikuti nama itu ditulis kapital. Para jenderal ini ditulisnya tidak kapital karena tidak ada nama di belakangnya ya. Kapten Dani ini ditulis kapital K-nya. Surat ini untuk Bupati Bandung ya karena di belakangnya ada Bandungnya ya, dan itu Bupati Bandung saat itu pasti refernya ke satu orang gitu, jadi B-nya kapital. Kata ganti sapaan ya yang digunakan pada kalimat tanya tentunya dan kalimat langsung gitu itu digunakan huruf huruf kapital ya. Dan ini biasanya penggunaannya secara praktis kalian lakukan saat menulis surat sebetulnya ya. Karena kadang untuk beberapa kasus ada kelompok yang ngumpulin datanya itu perlu izin ke beberapa lembaga gitu. Atau contoh kalian mau melakukan penelitian berkaitan dengan fasilitas yang ada di ITB. Narasumber yang paling tepat itu adalah orang sarana dan prasarana kan ya. Nah, orang sarana dan prasarana. Kalian harus mewawancarai mereka atau minta data ke mereka. Pastinya butuh surat. Nah, paling baik, ini saya sarankan ya, paling baik ketika kalian memang mau menyurati orang, apalagi kalian butuh data gitu ya, kalian tuh perlu tahu dulu kira-kira yang mendapatkan surat ini tuh laki-laki atau perempuan ya. Kalau kalian tuh harus cari tahu itu. Kemudian kalian harus cari tahu kira-kira usianya tuh jauh lebih muda atau lebih tua dari kamu atau enggak gitu. Ya. Tapi yang paling penting mah laki-laki perempuan aja dulu cari tahu. Ya. Kalau dari sisi laki-laki dan perempuan kamu jadi bisa spesifik kalau udah nemu gitu ya, udah tahu oh yang akan menerima surat saya ini adalah bapak-bapak gitu. Berarti kamu udah ngomong aja bapak gitu. Ya, tapi ketika eh kamu ngumpulin data misalnya, terus datanya tuh diambil dari orang yang sebaya kamu bisa pakai saudara. Ya, ini juga berkaitan dengan pembagian kuesioner ketika kamu ngumpulin data kuantitatif. Kamu bisa membuat pernyataan penjelasan tentang penelitian kamu di bagian atas Google Form-nya gitu. Nah, semakin spesifik siapa yang akan mendapatkan Google Form tersebut gitu ya dengan spesifik kata ganti sapaannya itu jauh lebih baik agar orang lain jadi nggak jadi ngisi kalau memang nggak ini ya nggak relevan dengan karya yang akan kamu buat gitu dengan makalah yang akan kamu buat nanti kan biasanya untuk menulis makalah kalau kamu perlu data kuantitatif perlu dibikin kuesioner gitu kan seperti itu. Nah, kata ganti sapaan ini sederhana apabila dia menjadi cara kamu menyapa. Berarti tulisnya kapital, misalnya siapa nama saudara, di mana rumah Bapak, mengapa Bapak Anda tidak hadir? Nah, yang ini kan Anda nih yang sedang diajak bicara. Jadi, penggunaan kata Bapak di sini hurufnya kecil saja, nggak usah kapital. Apakah dia saudara Bapak? Ya, yang diajak bicara adalah Bapak.
Oleh sebab itu, S-nya kecil saja, gitu ya. Lalu ada penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Di bahasa Indonesia sekarang ya, kata ganti Tuhan itu sudah lebih jelas gitu ya, sudah lebih konsisten. Semua kata setelah kata Maha itu kalau memang mengacu pada nama Tuhan, semuanya dipisahkan ya. Kalau yang nggak mengacu ke nama Tuhan nggak usah. Seperti kata Mahakarya ya, itu gabungkan saja. Mahasiswa. Nah, yang ini digabungkan saja. Kalau enggak apa namanya, kalau enggak mengacu pada nama Tuhan, tentu saja dia enggak kapital dan tentu saja dia diserangkaikan ya, gitu. Kemudian singkatan nama lembaga tampaknya sudah umum ya. Istilah geografi diikuti nama diri juga umum. Pekan lalu udah dibahas. Ini berkaitan dengan Samudra Hindia kalau tidak salah ya soalnya itu. Terus Gunung Tangkuban Perahu kayaknya. Ya waktu itu. Ya pokoknya apabila ada nama setelahnya berarti kamu tulis kapital G-nya, S-nya, D-nya ya, gunung, sungai, danau, huruf pertamanya itu kamu kapitalkan, kalau tidak ya kecilkan saja. Nama jenis seperti jambu Bangkok, jeruk Garut, garam Inggris tidak ditulis dengan huruf kapital. Ini sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulisan huruf miring ya. Penulisan huruf miring ini saya hapus dulu deh. Penulisan huruf miring ini ya, itu akan sangat berkaitan dengan penulisan daftar pustaka ketika menulis karya ilmiah. Sumber yang berupa buku, majalah, itu harus ditulis judulnya dengan miring. Ya, di sini ada koran juga. Terus kalau kamu melakukan penelitian dan di sana referensinya itu ada buku chapter gitu, chapter buku, chapternya, judul di chapternya kamu beri tanda petik ganda, judul bukunya kamu miringkan gitu kalau berupa chapter buku ya. Kemudian menegaskan dan mengkhususkan huruf kata atau kelompok kata itu juga miring ya. Dari tadi sudah saya lakukan, pokoknya contoh-contoh dari tadi dari slide pertama saya miringkan untuk yang dianggap penting ya. Menulis kata istilah asing itu juga dimiringkan dan ini tidak terpaku pada bahasa asing, bahasa luar negeri gitu, negara lain. Tapi selama bahasanya memang bukan bahasa Indonesia, itu tetap dimiringkan. Ya, jadi bahasa daerah pun semuanya dimiringkan. Kalau kalau belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada penulisan kata. Penulisan kata ini, bentar ya. Penulisan kata ini berkaitan dengan digabung atau dipisah atau diberi tanda hubung atau tidak ya. Berkaitan juga dengan ejaan Suwandi ya. Jangan ditiru ejaan Suwandinya kalau kamu menulis karya ilmiah dan menulis kata kata ini ya, kata ulang. Jadi kalau kata ulang tulis aja lengkap. Kalau sekarang mah, kalau dulu mah di ejaan Suwandi karena mereka pakai mesin ketik, jadi ya harus efisien. Sekarang tidak perlu ya. Kemudian ada kata majemuk atau kompositum, ini sudah dibahas ya sebelumnya, yang pakai contoh pertanggungjawaban, bertanggung jawab ya waktu itu. Kemudian ini ada unsur serapan. Unsur serapan ini adalah kata, astagfirullahaladzim, unsur terikat, salah. Unsur terikat ini adalah kata yang
tidak bisa ada maknanya kalau dia berdiri sendiri. Ya, unsur terikat ini harus menempel pada kata setelahnya, gitu. Ya, mau nggak mau nih, yang ini harus dihafalkan ya. Ini teori ini sudah ada ya di buku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Saya perlihatkan dulu. Bentar. Hmm, sudah ada pada halaman 8 ya. Jadi tidak perlu takut. Ya, udah ada sebagian sih pada halaman 8. Sebagian lagi ada di halaman sebagian lagi ada di halaman lampiran ya. Kamu bisa lihat aturan penulisan kata di lampiran karena buku buku ini, buku bahasa Indonesia ini sudah melampirkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi ini udah ada di buku ya, jadi kamu nggak usah khawatir untuk kalau kamu nggak bisa catat ini ya. Jadi udah ada di buku TTKI, di buku Bahasa Indonesia. Kemudian nah ini ada yang saya temukan di internet dan relevan berkaitan dengan obrolan kita tentang ejaan ya. Kadang ada orang yang lupa gitu nulis kata pasif tapi dipisah di-nya atau nulis kata depan tapi digabung gitu ya. Contohnya nih di chatting paling sering ketika kamu nanya ke teman kamu, "Hei, kamu lagi di mana?" gitu ya. Kadang itu kata di mana ya ditulisnya itu singkatannya tuh DMN terus digabungkan ya. Padahal sebetulnya di mana pada kata-kata aslinya itu dipisahkan ya. Kamu lagi di mana? Dipisahkan. Oh iya, saya lagi di rumah gitu. Atau buku yang tadi disimpan di mana? Disimpan di meja. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada juga yang diserangkaikan dengan kata apabila dia adalah bentuk pasif dari sebuah kata. Ya, dijual, dipukul, dibakar, ditendang gitu. Lalu kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini kesalahan sebuah tulisan ya yang dilakukan oleh pemilik bebek Mongo. Dibutuhkan karyawan atau ti gitu. Kalau kamu mau meng-hire-nya itu karyawan laki-laki dan karyawan perempuan gitu ya. Nggak apa-apa kok nulisnya karyawan aja karena di bahasa Indonesia sebetulnya tidak ada gendernya ya. Kata-kata itu nggak ada gendernya. Kemudian bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang egaliter sebetulnya. Jadi nggak apa-apa, nggak pakai karyawan, karyawati, mahasiswa, mahasiswi, nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Karyawan sudah merepresentasikan orang yang mau bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mahasiswa juga sama, sudah merepresentasikan di dalamnya itu ada perempuannya, tuh ya. Kemudian, nah ini penulisan kata. Penulisan kata tampaknya sudah pernah saya jelaskan ya di pekan lalu.
apabila dia merupakan kata bilangan, ya pecahan, itu pernya diserangkaikan dengan kata berikutnya 2/3. Apabila dia merupakan awalan, pertama itu juga ya harus diserangkaikan. Lalu permukiman dia gabungan dari imbuhan, ya itu diserangkaikan juga. Per dipisah kalau menyatakan mulai demi tiap, ya satu per satu, satu demi satu. Per bulan tiap bulan. Per Maret mulai Maret, seperti itu. Lalu ada lagi penggunaan kata pun, ya. Pun ini ada yang serangkai, ada yang terpisah. Tapi tampaknya lebih mudah ya menghafal atau mencari tahu kata pun yang dia merupakan kata yang udah satu kesatuan, walaupun, maupun, andai pun, bagaimanapun, meskipun, sungguh pun, dan seterusnya. Dia tuh kayak kata yang udah juga masuk ke dalam kamus ya. Jadi unsurnya itu unsur bebas, ya nggak terikat kata punnya. Jadi maknanya aja udah ada di dalam kamus, tidak terhubung dengan kata-kata lain, gitu ya. Kemudian pun ditulis terpisah bila pun berpadanan dengan kata juga atau saja. Dia pun, dia juga, berdiri pun, berdiri saja, itu pun, itu juga, sekalipun, sekali saja. Ya, ini tinggal kalian kalau baca atau kalau mau nulis, apakah pun ini digabung atau dipisah, kalian tinggal coba ganti si pun ini pakai kali juga atau saja. Kalau bisa diganti ya berarti itu harus dipisah tulisannya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke perlatihan ya. Kalian bisa mencari bukunya itu ada di halaman, sebentar saya cek dulu ya. Halaman berapa? Bentar, saya cek dulu. Ada yang sudah menemukan itu halaman berapa? Halaman 15 ya. Kalian bisa bisa cek halaman 15. Nah, pendaki perempuan asal Indonesia telah berhasil menapakkan kaki di puncak Gunung Vinson, puncak tertinggi Antartika. Di sini perbaikannya ada di mana? Silakan, yang mau jawab silakan jawab di kolom chat ya. Yang ini perbaikannya sebelah mana? Di mana? Ayo. Untuk yang pertama, di sini ya, di G yang ini. Iya, di gunung, betul. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, dan seterusnya. Ini KKP-nya yang harus kapital ya. Kemudian Gunung Everest dikenal sebagai titik tertinggi di permukaan bumi. Ya, yang ini masuknya ke yang ini ya. Nah, ini dikapitalkan. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration gitu ya. Nah, yang ini harusnya ditegakkan aja, nggak usah dimiringkan karena dia adalah kata
yang merupakan nama. Ya, kata yang merupakan nama nggak boleh dimiringkan karena itu nama. Ya, bayangkan ada orang namanya Candy. Ya, ada orang namanya Candy. Candy dalam bahasa Inggris adalah permen gitu. Nah, nggak boleh ya, itu namanya dimiringkan, ya udah namanya ditegakkan saja. Sekarang banyak banget di antara kalian ya, namanya terpengaruh bahasa Arab, terpengaruh bahasa Inggris gitu dan seterusnya. Kalau harus dimiringin mah gawat ya. Jadi tidak usah. Kemudian tanaman Oryza sativa merupakan jenis padi yang banyak dibudidayakan di Asia Tenggara. Ini diperbaiki yang ini ya, O-nya itu kapital, lalu dua kata ini dimiringkan karena dia terkategori nama Latin. Mahasiswa program studi teknik lingkungan wajib memahami konsep Sustainable Development Goals. Yang ini tentu saja SDGs-nya yang diperjelas itu ya, yang ditulis lengkap itu ditulis miring ya. Proyek kolaborasi antara Institut Teknologi Bandung dengan Asian Institute of Technology. Nah, yang ini ya, yang ini ditegakkan saja namanya. Lalu film dokumenter Jejak Langkah Soekarno mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan Soekarno terutama pada saat menempuh pendidikan di THS, sekarang ITB. Nah, yang ini aturan lama ya. Aturan barunya adalah judul film itu dimiringkan. Kemudian teori Newton merupakan teori tentang pengaruh gaya pada suatu benda. Yang ini N-nya kapital gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mengenai pelatihan atau mengenai materi yang saya sampaikan sebelumnya? Ibu mau tanya, Iya. em, untuk nomor 2 tuh yang di dalam kurung KKP-nya itu gede atau emang kecil ya, Bu? Oh iya, tadi lupa ya. Kapitalkan saja ya, ini kapitalkan. Iya, ini kapitalkan ya, yang ininya juga. Ya, kapitalkan KKP-nya ya. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya, Iya, silakan. itu yang mau yang program studi teknik lingkungan itu harusnya di awal kata itu, emang maksud di awal huruf seperti itu besar nggak ya? Apa? Suaranya tuh kurang jelas. Gimana? Yang program studi teknik lingkungan yang nomor Oh 6. iya, betul, betul, betul. Itu kelewat ya. Betul, yang ini nih. Nah, ini dikapitalkan, betul. Ada lagi? Ya, betul, betul. Kelewat. Yang lain? Ibu mau tanya lagi, itu Mm-mm. untuk nomor 7 angka Belanda emang kapital ya, Bu, atau gimana? Oh iya, saya kelewat itu. Nangka Belanda enggak, Hmm. nangka Belanda kecil ya. Soalnya memang kelewat. Soalnya kelewat. Enggak ini. Sayanya nggak pakai kacamata yang pede aja deket gini. Tapi ternyata tetap aja nggak kebaca ya. Oke, terima kasih. Ya, nangka Belanda berarti N-nya kecil, B-nya juga kecil ya. Iya. Udah ya? Ada lagi, ayo yang mau bertanya. Kayaknya udah ini ya, udah semua ya untuk soal ini. Masih ada satu paket lagi nih yang halaman bukan halaman berikutnya yang di bawahnya ya. Ini penulisan kata. Penulisan kata itu aturannya adalah digabung atau dipisah nulisnya ya. Digabung atau dipisah itu alasannya bisa banyak, bisa karena dia ada unsur terikatnya. Contohnya ada kayak kata pasca, antar gitu. Ada juga yang
itu yang ada pasca antar A, Adi itu kan harus digabung. Kemudian ada lagi yang dipisah memang karena dia adalah eh, kata majemuk ya. Jadi kalau kata majemuk ya harus dipisah. Ada juga yang digabung karena emang dari kamusnya juga udah digabung gitu. Udah jadi satu konsep sendiri ada. Gitu ya. Kita lihat pasca gempa ini kan harusnya serangkai. Tata laksana ini sudah benar ya. Nah, seperti itu kata majemuk. Lalu antar kota sudah betul. Adikuasa harusnya serangkai. Gotong royong ya sudah betul. Orang tua ini orang tua dipisahkan ya penulisannya. Terus ke 25 udah betul. 25 ribuan. Ini 25 ribuan berarti kan kemungkinan besar ini uang ya. Atau juga bisa juga gini. 25 ribuan ini ada uang 20 biji. Pecahannya itu 5 ribuan. Gitu. Ya, karena yang ini serangkai dengan ini, yang ini serangkai dengan ini. Ya, seperti itu. Beda dengan misalnya ininya nggak ada nih garisnya nih. Nah, garisnya tuh 25 ribuan. Gitu ya. 25 ribuan ini bisa jadi harganya 25 ribuan gitu. Atau bisa jadi juga 25 biji uang ribuan. Ya, gitu. Jadi penggunaan kata sambung, penggunaan tanda sambung, tanda hubung untuk yang seperti ini fungsinya adalah memperjelas sebuah kata-kata gitu ya, beberapa kata. Dan memang bisa kita maknai ketika ada kalimatnya. Untuk soal yang apa namanya seperti ini, asalkan bermakna gitu, maknanya kamu dapatkan, berarti dia udah benar. Contoh ya, kita ubah. Ini tuh nggak mungkin, misal ya ada soal nih. Di sini nggak ada garis, di sini nggak ada garis, tapi di sini ada ya puluh lima ya 25 gitu 25 doang 25 ribuan. Nah itu masih bentuknya salah ya karena serangkai kata yang serangkai kata 25 serangkai itu nggak logis gitu. Kalau mau merepresentasikan angka 25 ya itu sih antara 20 dan 5-nya harus digarisin juga gitu. Gitu ya, jadi tricky soal ini asalkan kamu bisa mengambil makna dari bentuk yang sudah ada itu jadi benar ya. Kalau di sini sih 20 biji uang 5 ribuan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang RP 100 ini titik ini nggak boleh ada ya untuk mata uang, jadi tempelkan saja. Lalu tunawisma harusnya serangkai, purna bakti juga serangkai. Kau bawa ya, kau bawa ini terpisah ya, betul.
Kontrarevolusi ini juga terpisah. Per kapita serangkai, dwifungsi serangkai, ekstrakurikuler harusnya serangkai, 2/3 yang serangkainya ininya aja, per 3-nya ya. Kemudian monokotil betul, antibakteri serangkai, harusnya. Pancarona serangkai, prasejahtera serangkai. Mahakarya ini juga serangkai ya, karena dia tidak mengacu pada nama Tuhan. Gitu. Prasejahtera ini salah ya, harusnya diserangkaikan. Supernatural ini sudah betul. Catur wulan serangkai ya. Pokoknya kalau ada dwi, tri, catur, dasa, yang kayak gitu-gitulah, yang ada kata-kata angka tapi dari bahasa ini Sanskerta kali ya, bahasa itu dia diserangkaikan ya. Kemudian telewicara ya itu diserangkaikan. Sapu tangan ini terkategori kata yang tadi kata majemuk, jadi dia dipisahkan. Matahari diserangkaikan tentu saja. Nah, ini yang saya sebut dengan kata yang emang udah dari sananya dia serangkai gitu. Kan dulunya mata dan hari ya. Kata mata itu ada, kata hari juga ada. Tapi kalau udah jadi satu konsep matahari kita nemu di kamus juga ada kan. Jadi sudah betul gitu. Hancur lebur ini dipisahkan, prototipe ini disatukan ya. Milimeter serangkai, non formal sekabupaten ini tidak perlu ada garisnya. Autoimun itu serangkai. Mikroekonomi purwarupa juga serangkai ya. Swakelola serangkai. Probiotik heterogen daya cipta ini pisahkan ya, ini kata majemuk. Tridharma bertanggung jawab ini dipisahkan ya, bertanggung spasi jawab. Kemudian berdaya guna sama dipisahkan ya, karena hanya ada di sini saja. Infrastruktur digabung, dasar-sila digabung, narahubung digabung, berduka cita dipisah, non pribumi digabung, bumi putra ini dari sananya udah kayak gini, kata majemuk. Olahraga digabung, wali kota digabung sama kayak ibu kota ya. Anti Amerika seperti ini sudah betul. Apapun yang maknanya apa saja tadi dipisah. Siapapun siapa saja dipisah. Meskipun ini udah satu kesatuan ya. Pertama udah satu kesatuan. Dimanapun, dimana saja, sekalipun, sekali saja. Begitu ya. Ini sudah jadi jawabannya udah benar ya. Gitu. Oke. Untuk pertemuan hari ini perlatihannya cukup sampai di situ dulu pembahasannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya tutup? Berkaitan dengan perlatihan tadi. Tidak ada, udah aman ya. Oke, kalau sudah aman, mungkin saya tutup pertemuan hari ini sampai di sini. Kita bertemu pekan depan ya, insya Allah. Kalau masih ada usia, kita akan bertemu offline di kelas. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Terima